Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rayani. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rayani, siang. Bagaimana kabarnya, Bu, siang ini? Alhamdulillah baik-baik saja sampai saat ini. Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Oh ya, Bu, akhirnya berhubung karena Ibu mau bertemu dengan saya, karena waktu kita tidak banyak ya, Bu, akhirnya kira-kira permasalahan apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya lewat pertemuan kita ini? Ya, sebenarnya dari beberapa waktu lalu saya ingin mengeluarkan unek-unek atau permasalahan yang masih sampai saat ini menganjali hati saya tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, Bunda. Ya begitu. Kira-kira apa sih definisi tujuan nanti akhir yang ingin Ibu ketahui tentang pertemuan kita ini, Bu Rayani? Sebenarnya yang saya ingin melalui pertemuan ini nanti semua permasalahan saya yang sampai saat ini masih mengejar di hati saya tolong dapat saya sampaikan kepada Ibu sehingga nantinya saya menjadi tidak terpikir lagi di dalam pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Oh begitu. Jadi permasalahan Ibu saat ini yang ingin disampaikan kira-kira apa, Bu? Permasalahan saya yaitu dalam proses belajar mengajar anak saya selama ini di dalam kelas, yaitu saya ingin menerapkan budaya positif tentang bagaimana caranya bekerja sama yang baik antar teman di dalam kelas ketika melakukan kegiatan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Oh, jadi supaya anak-anak bisa bekerja sama ya, bekerja bareng di dalam kelas untuk menjalankan aktivitasnya di dalam kelas begitu. Oh, kalau begitu Bu Rayan ya, kira-kira dari skala berapa sih levelnya anak-anak yang sampai sekarang ini, Bu Rayan? Menurut pengamatan saya, ketika saya membagi anak ini dalam beberapa kelompok dan di dalam satu kelompok itu ada 6 atau 7 orang. Jadi saya ingin di dalam satu kelompok itu bekerja sama dengan baik. Sementara yang selama ini saya terapkan itu ada beberapa orang yang masih belum bisa bekerja sama, yang saya nilai skalanya itu ada masih di level 7, Bunda. Karena di antara 7 orang itu ada 5 orang yang mau bekerja sama dan 3 orang yang belum bisa bekerja sama dengan temannya. Itu yang selama ini menjadi permasalahan di dalam kelas. Jadi bagaimana caranya supaya semua anak bisa bekerja sama bersama-sama menghasilkan sesuatu atau menghasilkan produk yang bisa mereka hasilkan dengan cara bekerja sama. Jadi selama ini masih level 7, Bunda. Oh begitu, berarti itu kalau menurut saya itu lumayan tinggi ya. Tapi untuk lebih sempurna lagi kita ingin sebagai guru. Baik Bu Rayani ya, kira-kira ya kan tadi udah sampai level 7 ya. Apa sih yang menjadi kekuatan Ibu yang Ibu miliki sekarang ini untuk mencapai tujuan itu, Bu? Yang menjadi kekuatan saya menurut saya ya, Bunda, saya yaitu saya akan lebih lagi untuk menyampaikan kepada anak-anak tentang bagaimana cara bekerja sama, terus bagaimana hasilnya ketika kita bisa bekerja sama, bersama-sama berteman bersama teman kita untuk saling membantu, saling tolong-menolong, sehingga nanti hasilnya itu bisa seperti yang kita inginkan, bisa hasilnya lebih bagus daripada bekerja dengan sendiri-sendiri. Dan juga Bunda ini kekuatan saya juga karena saya ingin memanfaatkan semua bahan-bahan atau benda-benda yang ada di dalam kelas sebagai sarana atau sumber belajar, sehingga nanti dalam bekerja sama mereka itu lebih semangat lagi karena banyaknya bahan-bahan yang akan saya gunakan di dalam pembelajaran tersebut. Oh begitu ya. Sejauh ini ya, tadi sudah dijelaskannya, sudah dipaparkannya. Sejauh ini ada enggak kira-kira hambatan yang Ibu alami ketika akan melaksanakan hal itu untuk mencapai dan meraih tujuan itu, Bu Rayani? Ya tentu Bunda, tentu ada saja hambatan. Salah satu di antaranya itu ketika kita menginginkan mereka bekerja sama,
dengan teman-teman mereka, murid itu tidak pada saat itu tidak mood atau tidak ingin untuk belajar karena mungkin adanya masalah dari rumah. Jadi itu yang menjadi kendala saya atau hambatan saya ketika saya ingin mengajak mereka untuk bekerja sama bersama teman-temannya. Itu Bunda, karena mood mereka pada saat itu tidak bagus atau tidak mau belajar atau tidak ingin mengerjakan sesuatu. Itu kendalanya yang saya temui. Oh gitu. Jadi kan ini tadi ada kendala ya. Terus dari kendala-kendala itu ada enggak solusinya dari Ibu Royani sendiri untuk mengatasi itu semua, Bu Royani? Kebetulan yang selama ini saya lakukan, solusi yang bisa saya lakukan di sini adalah menanyakan kepada murid saya itu apa maunya. Oh, gitu. Jadi saya tidak paksakan dia untuk bekerja sama pada saat itu, pada saat dia tidak mood bersama teman-temannya. Nanti setelah saya lihat dia mood mengerjakan apa yang diinginkan, baru saya arahkan untuk mau bekerja sama bersama teman-temannya. Itu salah satu solusi yang saya lakukan, Bunda. Oh begitu ya. Nah, sejauh ini ya Bu Royani ya, rencananya ada enggak rencana untuk selanjutnya untuk mencapai semuanya itu dari 1 sampai level 10? Pasti Bunda, pasti. Gitu. Karena kita sebagai guru tidak berhenti-hentinya untuk memikirkan proses belajar mengajar yang akan lebih baik dari hari ke hari. Ketika kita menemukan kendala, otomatis kita sebagai orang pendidik akan berusaha untuk menemukan solusi apa sih yang akan kita lakukan untuk tercapainya apa yang kita inginkan supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan sukses. Jadi solusi ini saya lakukan yaitu dengan bersama-sama berdiskusi antar guru, antar kepala sekolah, antar guru kelas, bagaimana caranya supaya kendala yang saya hadapi di dalam kelas ketika proses belajar mengajar itu bisa saya hadapi dan bisa terselesaikan sehingga pembelajaran kembali seperti yang saya inginkan. Nah, saya sudah mendengar dari itu ya. Kira-kira Bu Oyan ya, ada enggak strategi yang jitu yang ada di pikirannya Ibu untuk mencapai itu, untuk mencapai tujuannya Ibu Royani yang dimaksud itu? Strategi apa ya? Pasti strategi yang saya miliki. Yang pertama, saya akan lebih menambah lagi bahan ajar atau media-media yang akan membuat anak-anak itu senang belajar, media yang kira-kira yang membuat mereka tertarik untuk lebih semangat belajar. Terus yang kedua, saya akan menambah pengetahuan saya lagi bagaimana caranya baik melalui media elektronik dan menambah pengetahuan saya dengan tentu yang tadi berdiskusi dengan guru dan juga membuat seperti tadi membuat media pembelajaran yang lebih menarik, yang sangat menarik untuk anak seusia PAUD tentunya supaya pembelajaran itu bisa sesuai yang saya harapkan. Oh iya Bu Royani ya, kira-kira ya Bu Royani ya, kapan sih akan dilaksanakan rencananya itu? Rencananya akan saya laksanakan ya dalam waktu beberapa hari ini karena ada pepatah yang mengatakan lebih cepat lebih baik, jangan ditunda-tunda. Kalau ada sudah niat baik, jangan sampai tertunda. Jadi untuk nanti ke depannya saya akan cepat berbuat, saya cepat melaksanakan sehingga nanti semakin cepat hasilnya akan saya lihat dalam keseharian murid saya dan tentunya saya akan lebih senang dan lebih bahagia ketika semuanya sudah tercapai dengan baik. Bagus sekali ya Bu Royani ya. Saya tunggu ya progresnya Ibu ke depannya lagi saya akan melihat. Tapi ini bentuk tanggung jawab ya, apa sih komitmennya Ibu Nur Royani itu terhadap rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Ya tentu tetap harus berkomitmen. Jangan sampai mundur, tetap maju. Tetap maju supaya di dalam pembelajaran lebih menguasai teknis sebagai guru sehingga guru bahagia, murid juga bahagia, semuanya tersampaikan. Jadi apa yang menjadi cita-cita kita di dalam sebagai pendiri itu bisa dapat kita capai. Oh iya begitu Ibu Royani. Kira-kira Bu Ian dengan sederetnya rencana Ibu, tujuan maupun cita-citanya Ibu saat ini untuk mencapai pembelajaran yang luar biasa ya Bu Royani ya.
kira-kira siapa sih yang membantu Ibu, atau ada dukungan dari siapa saja sih untuk membantu Ibu, untuk mendukung programnya Ibu dari rencananya itu? Alhamdulillah di TKSM Asy'ariyah ini selama ini semua mendukung, semua stakeholder termasuk rekan guru, kepala sekolah, dan juga orang tua yang selalu saya berdiskusi atau menyampaikan informasi tentang anaknya, dan beliau itu mendukung juga sehingga pembelajaran di sekolah dan di rumah itu menjadi tersambung, tidak terputus. Iya. Jadi itu yang membuat saya untuk terus bersemangat mengajar anak, karena dukungan dari orang tua juga begitu besar terhadap kemajuan anak mereka. Itu dia. Maksud dukungan dari kepala sekolah ya? Betul, ya. Bagus sekali. Baiklah Ibu Royani ya, karena waktu kita sudah hampir habis, karena kita juga akan mau masuk lagi di kelas dan melaksanakan tugas kita lagi. Gini Bu, saya tunggu progresnya kembali ya selanjutnya ya, dengan pertemuan yang akan kita lanjutkan. Tapi saya bertanya Bu Royani ya, kira-kira dari hasil kita pertemuan kita ini, bagaimana perasaannya Ibu Royani saat ini ya, karena sudah curhat kepada saya? Alhamdulillah senang, karena permasalahan atau unek-unek yang selama ini mengajari anak saya sudah berhasil saya sampaikan kepada orang yang tepat, dan kedepannya nanti mungkin saya akan bisa juga curhat ataupun bisa bertanya ataupun bisa saling diskusi solusi untuk satu masalah yang mungkin bisa saja terjadi di lembaga kita ini, Bunda. Ya, saya ucapkan juga terima kasih atas solusinya, atas kesediaannya untuk mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan saya menjadi lega dan bahagia. Iya begitu Bu Royani ya. Saya juga terima kasih ya. Semoga apa yang kita rencanakan akan berjalan sesuai dengan harapan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan amal ibadah kita nanti ya Bu Royani ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.